Si iblis itu sebenarnya kebingungan dia mendapat perintah Allah untuk bersujud kepada Adam. Karena apa? Karena pada saat itu Allah itu menyuruh, saya baca di kitab buku Tawasin ya, Tawasin karangan Al-Halal itu ya. Illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Nah, itu pada saat itu si iblis disuruh bersujud, nggak mau katanya, dia nggak mau ogah. Hukumnya bahwa manusia itu tidak boleh, makhluk tidak boleh sujud kepada makhluk, hanya kepada Allah Al-Khaliq. Jadi seperti kayak Ainun Najib Ca'nun itu bilang si iblis itu guru makrifat sejati katanya ya, awalnya mungkin ya. Nah, sebelum dia dikutuk sama Allah karena melanggar perintahnya. Nah, di sini saya ingin tanyakan, jadi seolah-olah ada pertentangan ya, Allah itu sementara melarang seorang makhluk sujud kepada makhluk, tapi di sisi lain makhluk, iblis dan jin saat itu dan para malaikat sujud kepada Adam. Berarti ada dua pertentangan nih Gus di sini ya. Menurut iblis ya, bingung ya. Ada dua pertentangan. Loh, mau yang mana nih? Aturan yang satu belum dicabut, tapi ada aturan perintah lagi untuk sujud kepada Adam. Saya mohon penjelasan dari guru gitu ya. Terima kasih guru. Ini adalah sebuah perintah. Bagaimanapun kalau ini adalah perintah Allah, itu harus dijalankan. Yang namanya takwa itu, ini harus selalu tawadhu. Namanya takwa itu ada taqwa, ada tak itu adalah tawadhu, yaitu kepada manusia atau gutus salah gutus, dan tazim kepada Allah. Jadi tak kepada manusia ini adalah dimana kita ini harus tawadhu kepada manusia, yaitu hablum minan nas. Kalau hablum minallah, yaitu kita ini namanya ta'zim. Bagaimanapun kalau ini adalah perintah Allah, kita harus nurut. Bahwasanya seseorang yang tidak mau melakukan perintah bangkang kepada Allah, yaitu balelo kepada Allah, ini berarti sama dengan iblis. Karena ini perintah Allah, Allah ini adalah zatnya adalah berkuasa, maka hamba atau ciptaannya wajib patuh kepada juragannya atau majikannya. Kenapa iblis pada saat itu tidak mau bersujud kepada Nabi Adam? Karena dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 11 disebutkan, dan sungguh telah kami ciptakan kalian manusia, kemudian kami sempurnakan bentuk kalian. Kemudian saat itu kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian semua kepada Adam. Maka semua bersujud kecuali iblis. Iblis memang pada saat itu membangkang. Tidaklah dia termasuk orang-orang yang tunduk bersujud. Dan peristiwa itu sebagian orang mengatakan bahwa kepada Tuhan saja dia boleh menyembah. Iblis tidak mau sujud kepada siapapun kecuali kepada Tuhan saja. Pernyataan ini sekilas menjelaskan bahwa kebenaran dari hakikat itu. Padahal pendapat ini sangatlah berbahaya sekali, membenarkan pendapat iblis. Maka runutan berikutnya pasti akan terlihat seolah-olah kesalahan itu ada pada Adam atau malaikat yang bersujud kepada Allah, yang memerintahkan bersujud. Bukankah Allah sendiri memerintahkan makhluknya untuk tidak menyembah selain Allah? Lalu kenapa pula Allah memerintahkan malaikat untuk bersujud pada Adam? Nah, di sini kita akan bisa membedakan sujud dengan menyembah. Ada dua penyebab utama kenapa orang berpendapat demikian. Tidak paham bahasa Al-Quran. Yang dilarang oleh Allah adalah menyembah selain Allah, bukan bersujud. Kalimat dan Qurannya juga berbeda. Yang benar adalah la ta'budu illallah, artinya jangan menyembah atau ibadah pada selain Allah, bukan la tasjuda ilallah, atau jangan sujud selain kepada Allah. Ta'budi atau penyembahan atau pengabdian atau ketaatan hanya untuk Allah saja, sementara sujud adalah penghormatan, pengakuan atau penghargaan. Jadi saat Allah itu menciptakan manusia, yaitu Nabi Adam, iblis itu dan malaikat disuruh untuk menghormati. Ini adalah ciptaannya Allah, bukan untuk menyembah. Bersujud itu adalah menghormati
atau menghargai bahwasanya Allah itu adalah yang menciptakan, yaitu Nabi Adam. Sebagai penghormatan kepada Allah, bukan untuk menyembah, yaitu kepada Nabi Adam atau ciptaannya Allah. Coba perhatikan ayat Al-Quran yang menceritakan tentang sujudnya gunung-gunung kepada Nabi Daud, atau kedua orang tua Nabi Yusuf dan saudaranya bersujud kepada Nabi Yusuf. Kalau pendapat ini dianggap sesat dan tidak didasarkan pada petunjuk dan kitab yang menerangi, lahudan wala kitabin munir, maka sebenarnya penyebab pembangkangan iblis itu sudah terungkap dalam ayat surat Al-A'raf ayat 12, dan Allah berfirman, apa yang menyebabkan kamu tidak mau bersujud kepada Adam ketika aku perintahkan? Iblis menjawab, engkau ciptakan ya Allah dari api, sedangkan Nabi Adam engkau ciptakan hanya dari tanah. Nah, hakikat sesungguhnya kenapa iblis tak mau bersujud kepada Nabi Adam? Iblis merasa lebih baik daripada Adam menurut pribadinya. Dan itulah sifat-sifat manusia. Manusia terkadang kalau berilmu, sudah diberi ilmu duluan, sudah diberi pengertian oleh Allah, sudah diberi pencerahan, diberi nur oleh Allah. Ini adalah filosofis dari hamba Tuhan. Apabila dia diberi ilmu, dia merasa mumpuni, dia merasa pandai, dia merasa mengerti, tidak mau menghargai kepada orang lain yang masih belum mengerti. Jadi tidak benar bahwa iblis menolak permasalahan sujud kepada sesama makhluk. Dan sebenarnya yang dilakukan iblis dan kelompoknya Hizbus Syaiton sampai sekarang ini adalah berusaha agar manusia bersujud kepada iblis. Bahkan bukan cuma bersujud, iblis telah sampai pada hasutan paling jahat, yaitu persembahan atau ketundukan dan ketaatan kepada iblis. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang salah mohon dikoreksi. Terbetik dalam hati orang yang mengesahkanmu ya Allah. Tak tenang kalbuku kecuali mengingatmu. Tidak tenang jiwa ini kecuali ketika memandangmu.